Izin Komandan. Gimana Bro? Lagi ngobrol apa Komandan? Ini lagi ngomongin ternyata Gorontalo istimewa. Teman-teman, hari ini episode keren. Hadir di tengah kita Pak Kombes Pol Witarsa Aji SIK MH. Beliau ini Direktur Reserse Narkoba Polda Gorontalo. Selamat datang Pak Aji di podcast ini. Terima kasih Pak Iswan, alhamdulillah ini diundang ke sini. Suatu kehormatan ini. Bisa Saya silaturahim. yang ini nih. Sudah terkenal kan beliau Luar biasa. Alhamdulillah. Lebih terkenal Pak Aji kayaknya. Pak, gimana kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kelihatan lagi capek ini. Ya lumayan. Beberapa dinamika sedang diikutin. Oke, siap. Biar kelihatannya seperti itu gitu kan. Iya. Biar kelihatan sibuk di Gorontalo. Ya kelihatan sibuk ya. Iya. Pak Haji, ini saya mau langsung tembak saja sih sebenarnya ini. Yang nembak harusnya saya dong. Oh gitu ya? Oh ini bukan nembak. Oh iya. Gimana? Ini tayangan di awal tadi itu di video itu, Pak Haji tuh ngomong tentang Gorontalo istimewa. Rupanya terusik ya? Iya. Jadi iya. jujur video ini memang saya sudah sempat lihat. Iya. Makanya kenapa juga kemarin saya bikin sempat jadi apa ya? Apa namanya? Saya itu terinspirasi dari konten itu. Iya. Kemudian saya bikin. Karena orang Gorontalo kan. Iya. Nah itu dia masalahnya Pak. Iya. Gini. Banyak sekali orang-orang Gorontalo itu ya memang tidak semua, tapi rata-rata gitu. Jarang sekali saya mendengar ada klaim bahwa Gorontalo itu istimewa. Saya pun orang Gorontalo itu tidak sempat kepikiran Gorontalo itu istimewa. Pak Haji yang notabene-nya gitu, artinya dari bukan orang Gorontalo asli. Iya. Tapi bisa-bisanya ada istilah tentang Gorontalo istimewa. Nah, saya mau mulai dari situ, Pak. Kenapa Gorontalo istimewa menurut Pak Haji? Jadi ya ini sebelumnya tadi kan bahasa Bang Iswan tadi kan ngomong bukan Gorontalo asli. Iya. Tapi saya kebetulan punya channel YouTube, Om. Oke. Sambil promosi juga ya. Iya, silakan. Channel YouTube-nya Indonesia Kampungku. Indonesia Kampungku. Nah, artinya kalau Om Iswan, mohon maaf, asli Gorontalo, saya asli Jawa. Ya kan? Banyak orang mungkin asli Sumatera, Papua dan seterusnya, ya kan? Tetapi kalau di dalam dirinya mengatakan bahwa Indonesia Kampungku, judulnya sebenarnya kita satu kampung loh. Ini kan jadi keren juga kan? Iya kan? Benar juga. Itu dia makanya. Jadi berarti Indonesia, biasanya kan orang pasti ini soal Indonesia nih, Indonesia negaraku, negeri tercintaku. Gitu. Tapi kemudian orang-orang Indonesia, kamu dari kampung mana? Tapi kalau Indonesia kampungku berarti di mana saja Bapak? Lebih spesifik. Jadi dimanapun tempat kita berada ya saat ini di Gorontalo ya kan, ya berarti Gorontalo kampung saya juga dong. Kita satu kampung, Bos. Iya, menarik. Betul kan? Nah, itu salah satunya begitu. Artinya bahasa saya begini. Ini kalau dari sisi saya sendiri adalah membesarkan mindset, mengecilkan objek. Indonesia kampungku. Kenapa? Biar saya artinya dimanapun kita ditempatkan, apalagi saya kan seorang anggota polisi, kita ditempatkan bisa di mana saja. Saya pernah di Kalimantan, saya pernah di Jakarta di Barreskrim Mabes Polri, kemudian pernah di Sulawesi Selatan, ya kan, kemudian pernah alhamdulillah di sini, nggak tahu habis ini kemana lagi. Kebayang nggak kalau kita merasa diri kita kedaerahan, ya kan, kedaerahan dalam arti mungkin saya merasa sebagai orang Jawa, kemudian saya hanya mungkin ngapain saya mencurahkan segala macamnya di sini, ya kan, mendingan nanti suatu saat saya ke Jawa dan belum tentu saya nggak tahu kapan ke Jawanya kan gitu kan, ya kan, di Jawanya kita nggak tahu. Artinya kalau seperti itu berarti kita nanti di sini juga merasa karena bukan kampung saya juga tidak mencurahkan segala macam. Setengah-setengah. Ya bahasanya setengah-setengah. Effort kita juga jadi nggak inilah bahasanya setengah-setengah cocok itu kan. Nah makanya saya sendiri di awal seperti itu. Jadi konsep besarnya seperti itu. Saya melihatnya adalah bagaimana di desain otak saya ini adalah kita berdesain bahwa membesarkan mindset, mengecilkan objek. Indonesia kampungku. Gorontalo kampung saya juga dong. Berarti fix kita satu kampung nih sekarang berarti. Ya gitu kan. Nah kemudian dikaitkan dengan tadi yang Gorontalo tadi sampaikan Gorontalo istimewa tadi.
Nah setelah Indonesia Kampungku gitu kan, kemudian kita breakdown lagi nih. Ya kan kita breakdown. Nah saya kebetulan kan sudah cukup lama di sini nih, ya kan? 6 tahun ya Pak ya? Ya kurang lebih mau 7 tahun bahkan mau jalan 7 tahun. Ya. Artinya dari posisi yang kebetulan saya kan di yang sama ya di direktorat yang sama. Saya dari wakil direktur narkoba di sini 2017 akhir. Ya kan, kemudian sampai dengan sekarang jadi direktur narkoba Polda Gorontalo. Nah dari sekian lamanya di sini, artinya kita bisa mempelajari kan, artinya apa yang bisa kita tuangkan, sebagaimana yang saya sampaikan di depan tadi Indonesia Kampungku, kemudian bahasa saya bagaimana sih klaim kita setidaknya, ya kan, apa yang bisa saya curahkan di sini gitu untuk kan? kampung kita. Untuk kampung kita, ini kan kampung saya Gorontalo kan gitu kan, kampung saya juga gitu. Betul. Makanya apa yang bisa kita curahkan. Nah kembalinya kalau dari sisi kita combine ya kan, kita combine tugas pokok ya kan, kita nggak bisa melupakan tugas pokok ya kan, tugas pokok kita apa dia di-combine dengan kearifan lokal yang ada gitu loh. Nah, salah satunya tadi dari sisi tugas pokok contohnya ya, kita langsung breakdown ini ya. Boleh Pak. Jadi dari tugas pokok kita misalnya ya kan kaitan dengan Direktorat Narkoba ini kan salah satunya narkotika, ya kan psikotropika, zat adiktif lainnya. Nah Gorontalo ini punya kekasan nih. Ya kan kekasannya, ya kan buat yang lain juga tahu nih kan, kekasannya adalah di sini banyak beredar minuman keras sih kan, kas Gorontalo bahasanya gitu kan, yang disebut sini mungkin Bang Iswan juga tahu kan, cap tikus katanya kan begitu kan, cap tikus. Nah bahkan mohon maaf dari situ kan artinya fakta data berbicara. Gitu kan. Kalau narkoba di sini ada, tetapi ya kembali tidak terlalu banyak. Kan? Karena memang ini bicara supply and demand kan, hukum permintaan, hukum penawaran ini memang berjalan. Ya kan secara bisnis tetap memang banyak juga yang untuk menawarkan dan seterusnya, tetapi secara demand biarpun itu unsur ketergantungannya tinggi dan seterusnya, tetapi kan kembali harganya juga agak cukup mahal. Cukup mahal dan masyarakat ya kan? Di Gorontalo. Nah, sekarang ada alternatif lain yang agak murah gitu kan. Sudah murah mabok lagi kan gitu. Nah, ada air kata-kata kan. Air kata-kata. Tetapi kembali saya ulangi lagi ya, dari fakta dan data, ya kan. Dari saya menjabat ini kurang lebih dari 400 ton kita musnahkan Om. Khusus minuman keras. Ya, 400 ton kita musnahkan gitu kan. Kemudian dari 400 ton itu ya kan ini kontradiktif kalau kita lihat ya kan, kalau kita melihatnya komprehensif ke atas, kita lihat secara keseluruhan ini bersisi positif ya kan, karena ada sisi nilai ekonominya ya kan, tetapi juga bersisi negatif. Karena apa? Ini salah satu dari penyebab gitu kan, penyebab daripada kejahatan gitu kan. Gitu. Outputnya ini bisa itu kan. Bahkan kalau boleh di data-data yang masuk di Gorontalo ini, kejahatan-kejahatan yang cukup dominan ya kejahatan konvensional, ada penganiayaan, ya seperti itulah, contoh seperti itu ya. Dan penyebabnya karena minuman keras. Salah satunya seperti itu. Oke. Nah, saya lanjutkan dulu ya, biar nyambung dulu ya. Silakan Pak. Nah, ketika kita lanjutkan ya kan dari ternyata penyebabnya seperti itu, kita jadi tanya-tanya dong, ini barang ini dari mana? Memang sebagian dari provinsi sebelah lain. Kan? Nah, tetapi apakah semua demikian? Tidak. Karena apa? Fakta pembuatannya, bahan pembuatannya itu banyak sekali di Gorontalo. Karena existing pohon ternyata ini dari pohon aren ya kan. Pohonnya di sini jutaan pohon bos existing. Bahkan di Gorontalo Kabupaten saja ya kan, dari 6 kabupaten kita ambil sampel di Gorontalo Kabupaten saja ya kan, itu ada 163.000 pohon. Ini bukan dari saya, tapi pohon dari aren. Yes. Yang berpotensi jadi cap tikus. Ya. Makanya tadi dari sisi negatif bisa jadi cap tikus, dari sisi positif ini PR-nya. Ini PR-nya yang perlu kita inikan. Artinya bahasa saya tadi nanti nyambungnya ke Gorontalo Istimewa tuh nanti Om, gitu loh. Oke. Nah, dari sisi negatifnya itu, ya kan? Dari sisi positifnya, nah ini yang perlu kita pikirkan gitu kan. Karena apa? Contoh dari sisi positif, karena ini kita melakukan riset lanjutan kan, riset kecil-kecilan. Urusannya apa sebenarnya kita dengan riset kecil-kecilan ini kan? Karena apa? Kita terusik nih atas potensi yang sedemikian hebat ini, ya kan? Karena potensinya besar sekali. Di Gorontalo Kabupaten aja 160.000 pohon existing gitu kan. Ini bukan dari data dari saya, dari hal yang berwenang ya. Tim bercruisingnya adalah ternyata segitu. Nah, kalau dari riset kita 1%-nya dikerjakan, kemudian jadi produktif tetapi yang tidak bertentangan dengan hukum, contohnya jadi gula misalnya.
Ya kan contohnya jadi gula, mau gula semut kayak mau gula batu kayak mau jadi gula ya kan yang beredar sekarang ini gitu jelas ya. Nanti outputnya bukan jadi minuman keras lagi. Yang positif gitu ya. Yang positif dan tidak memabukkan ya kan jadi gula ataupun jadi yang lainnya. Nah, kebayang nggak itu 1% aja lebih dari 50 ton yang bisa kita produksi. 50 ton kebayang nggak kalau 50 ton produksi gula dari sini kan sekarang sementara karena belum dipikir dan seterusnya ya sementara masih terbengkalai tuh. Pohon-pohon kita yang di hutan-hutan yang existing tadi. Gitu. Berarti kalau misalnya dengan di angka 100 pohon tadi, 1% saja 150.000 pohon. Itu satu kabupaten, Bos. Wajar sekali. Baru satu Kabupaten Gorontalo. Oke, bisa jadi mungkin di daerah Bodebolamo juga ada. Oh, banyak ya. Ratusan ribu juga. Dan 1%-nya bisa 40 ton. 50 ton lebih. 50 ton lebih. 1%-nya saja. Wow. Gitu. Singkat padatnya seperti itu. Oke. Nah, kembali ke pertanyaan tentang Gorontalo Istimewa. Gorontalo Istimewa tadi. Maka ya saya terusik jujur. Jadi setelah saya katakan saya bawa dari Indonesia kampungku tadi, kemudian kita posisi di sini, Gorontalo, kita breakdown lebih dalam. Ketemu fakta ini bahwa faktanya ini, kita pelajari kan selama 6 tahun itu bukan waktu yang pendek ya untuk kita bahasanya belajar versi kita ya. Iya. Makanya kalau kita lihat dari sisi nenek moyang kita sudah luar biasa, ya kan? Artinya memberikan simbol adat, ya kan? Simbol kaitan dengan tagline kaitan dengan mental, moral segala macam sudah bagus. Gorontalo, Bumi Serambi Madinah, ya kan? Adat bersendi Sara, Sara bersendi Ketabulo dan seterusnya. Artinya dengan gampangnya nih kita nih, saya sekarang, ya kan termasuk kita semua nih. Iya. Jadi kalau ada orang yang mabuk dan seterusnya, tinggal kita tangkap begitu. Saya bilang, kamu ini nenek moyang kita aja sudah memberikan falsafah yang luar biasa. Keren. Bumi Serambi Madinah, ada bersendi Sara, Sara bersendi Ketabulo. Masa kita mabuk? Nggak malu tuh bahasanya kan gitu kan. Betul. Sudah luar biasa nih, ya kan? Tetapi, ini dalam hati saya gini, tetapi yang untuk menjadikan mempotensikan atas kekayaan Gorontalo, ya kan? Yang salah satunya dari sisi tupoksi saya tadi, aren. Untuk aren. Ya kan? Bahkan kalau saya menyebutnya ini Mas Hijaunya Gorontalo. Mas Hijau. Mas Hijaunya Gorontalo. Masih dipandang enteng, Bos, ini ratusan jutaan pohon ini masih dipandang enteng gitu loh. Tidak menjadikan itu sumber kekayaan, tidak itu menjadikan sumber devisa dan seterusnya dan seterusnya. Tidak menjadikan itu kemudian duduk bersama bagaimana baiknya dan seterusnya. Bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Yes, atau kalau sudah pun tidak sustainable, tidak berkelanjutan dan seterusnya. Ini yang perlu dipikirkan. Maka saya katakan dalam konsep Gorontalo Istimewa itu, ya kan? Yang saya sebutkan Gorontalo Istimewa, ya kan? Dalam video saya ya. Betul. Saya sebut ada Holontalo Lipu dulu satu dengan berbagai macam potensinya. Aren malah nggak belum kita masukkan gitu ya. Nanti kita masukkan, gitu kan? Nanti kita masukkan. Nah, dari situ, ya kan? Dari situ kita lihat bahwa ya kalau saya guyonan sama teman-teman karena kita sudah di sini, saya bilang Gorontalo ini luar biasanya satu, saya bilang. Dari berapa 30 sekarang 38 ya? 38 provinsi. 38 provinsi, 37 provinsi merdekanya begitu ya. Iya ya. Merdekanya kan 17 Agustus 45. Kita alhamdulillah melalui tokoh kita di Gorontalo, Bapak Nani Wartabone, pas siar beliau ke Jakarta, ke Jawa, ya kan ketemu provokator proklamator. Oke, provokator proklamator. Ketemu tokoh-tokoh provokator proklamator, ya kan? Ada Bung Karno, Bung Hatta, Sultan Syarif dan seterusnya. Nah, beliau pulang ke sini dengan visi yang terprovokasi. Di sini tentu lebih landai kan, lebih landai Gorontalo dan seterusnya sehingga dideklarasikan awal gitu kan. Menjadi 23 Januari 42. Itu menurut saya yang pertama. Yang kedua, keistimewaan yang lain ya. Yang lain menurut saya. Ini kan Gorontalo kalau ditanya Sulawesi mana? Ya kan? Gorontalo Sulawesi mana? Itu banyak ini juga itu. Saya kalau ke Jawa nanya Gorontalo mereka tidak tahu apa, mereka tanya di Sulawesi mana. Betul, makanya menurut saya juga itu. Menurut saya ya Gorontalo kan, Sulawesi bukan Sulawesi yang Gorontalo Bang Iswan sampaikan kemarin. Betul. Nah, tetapi sebenarnya 2 poin itu menurut saya bukan guyonan ya, tapi fakta sejarah. Tidak ada yang bisa bantah itu, Pak. Tidak bisa bantah.
Nah, yang ketiga ini menurut saya yang jadi penting menurut saya terkait yang kita bicarakan di depan tadi. Iya, tentang Ya kan? gorontalo istimewa tadi. Menurut saya ada keistimewaan yang ketiga. Apa itu, Pak? Nah, itu perlu tahu ya. Biar masyarakat juga tahu gitu. Menurut saya keistimewaan yang ketiga adalah bahwa keistimewaan itu kita berikan kepada subjektif, kepada diri masing-masing. Ya, kepada diri masing-masing yang mengaku beliau orang-orang Gorontalo. Artinya kita tidak egois, ya kan? Tidak egois, tetapi kita berikan sisi istimewa itu kepada beliau-beliau atau kepada seluruh masyarakat Gorontalo. Tetapi catatannya harus istimewa. Kalau misalnya Bang Iswan mengistimewakan, mohon maaf nih, Bang Iswan sekarang mengistimewakan apa? Kalau sekarang ya tentang apa ya, UMKM di contoh misalnya UMKM. Saya sudah tahu Bang Iswan kan bergerak di UMKM. Iya. Nah, ketika UMKM itu, apalagi bahasa UMKM ini kan paket lengkap tuh, hulu hilir, bahkan keekonomian Indonesia ini, perekonomian Indonesia ini kan ditopang salah satunya potensi besarnya kan UMKM. Wah, ini luar biasa. Nah, maksud saya gitu, ketika ini UMKM menjadi istimewa di matanya sisinya Bang Iswan, maka disitulah dari ujung ke ujungnya, ya kan, dari hulu ke hilirnya, disitulah bahasanya mungkin research and developnya di situ dimainkan, ya kan, sistem ekosistem support sistemnya dibangun, ya kan, kan gitu kan. Kemudian artinya ya bahasa saya paket lengkap sih, ya kan, paket lengkap. Artinya itulah yang nanti dikembangkan. Karena saya bilang tadi, pola pikir keistimewaan itu, ya kan, itu yang akan menjadikan sesuatu yang istimewa. Karena menurut saya nih, kita Gorontalo ini kan terkenal dengan istilah pandang enteng nih. Betul. Menurut saya, Gorontalo tuh sudah istimewa. Nah, kalau pikiran kita pandang enteng, ya jadinya pandang enteng hasilnya, Bos. Iya. Kan gitu. Sesuatu yang istimewa kalau kita pandang enteng jadi pandang enteng. Itu rumusnya, Bos. Ya, jadi tidak ada nilai. Tidak ada apa-apanya. Pandang enteng. Ya kan? Tetapi bahkan sesuatu yang dipandang enteng pun kalau kita istimewakan, ini akan jadi istimewa. Kan gitu konsepnya menurut saya nih, ya kan? Nah, apalagi kalau sesuatu yang istimewa kita istimewakan, pasti akan jadi istimewa. Lebih istimewa. Itu maksud saya. Makanya sekarang bahasa istimewa ini ya tadi terserah kita, karena kita nggak egois di sini. Kalau pertanian diistimewakan, ya udah, kan? paket lengkap ini maka dipikirkanlah dan seterusnya, mindsetnya istimewa, maka nanti hasilnya istimewa. Berarti nanti dari sini, ya kan, kita ini kan salah satu kelemahan kita kan mungkin ya riset and developnya kan kita kurang, ya kan. Mungkin kita masih sekarang contoh gini lah, misalnya di pertanian contohnya, kita sekarang selalu mengeluhkan pupuk dan seterusnya, ya kan? Pupuk dan seterusnya. Bicara pupuk subsidi, ya kan? Kurang dan seterusnya. Sementara pupuk non subsidi mahal dan seterusnya. Tetapi upaya-upaya kelanjutannya apakah apa kan gitu kan? Iya, apakah bisa menjangkau pupuk ini? Ya, apakah kemudian menggalakkan atau membuat riset tentang organik, ya kan? Dan seterusnya, memanfaatkan alam dan sekitarnya. Karena begini, Bros. Ini contohnya aja gini. Contohnya, ini contoh dasar yang paling menurut saya paling gampang lah. Paling gampang nih menurut saya nih. Contoh gini. Kalau kita harus memupuk dan seterusnya. Ya kan, kalau konsepnya itu harus seperti itu, ya kan? Kita nih di sini punya Taman Bugani Nani Wartabone. Betul. 280.000 sekian hektar. 280.000 sekian hektar. Termasuk di situ juga masuk hutan lindung juga. Ya, paket lengkap lah di paket situ. Lengkap. Kebayang nggak? Kalau konsep itu harus kita pupuk dan seterusnya. Berapa banyak pupuknya, siapa yang harus memupuk, biayanya berapa dan seterusnya dan seterusnya. Artinya kalau kita konsep ini harusnya kita kembalikan ke alam yang Allah berikan. Secara natural. Pemuliaan tanah. Ini daun jatuh, gugur jadi kompos, jadi humus, ya kan? Kan nggak ada yang mupuk itu. Nggak ada yang mupuk kan? Kan betul kan? Kan betul kan? Konsepnya kan seperti itu. Natural aja itu. Natural saja. Karena pikiran mudanya begitu. Ya kan? Kalau kita harus mupuk ini Taman Bugani Nani Wartabone 400-an hektar ini. 400 hektar. 280 sekian ribu hektar. 280 ribu sekian. Gede. Ya, nanti bisa dicek lagi. Kalau nggak salah 286.000 sekian hektar.
itu dari kita sampai dengan dari Sulut juga. Sampai dengan Sulut, ya kan? Iya. Kalau itu harus mupuk, kalau nggak ada konsep pemuliaan tanah yang memang Allah kasih seperti itu, hukum sirkulasi ya kan? Dari pohon daunnya jatuh. Ya, fotosintetis lama, daun jatuh kemudian jadi humus, menjadi pupuk, ya kan, nanti tumbuh regenerasi dan seterusnya. Itu sudah Allah berikan sedemikian rupa. Tapi kan sekarang orang ketergantungan dengan pupuk subsidi, pupuk non subsidi dan seterusnya. Artinya konsep pemuliaan tanah jadi nggak berjalan dong. Karena prinsipnya tadi kalau itu harus mupuk, bagaimana? Siapa yang mupuk, berapa banyak pupuknya, ya kan, berapa biayanya, kan gitu kan. Harusnya kalau kita kembalikan ke situ, itu mungkin ada riset and develop lanjutan atas itu. Benar. Karena gini kan beda, jadi beda hutan kan dia memang sudah natural terbangun gitu. Ya. Kalau misalnya mungkin di pikiran masyarakat nih, petani-petani yang suka doyan pupuk itu dan sebagainya, mereka nanam nih di lahan mungkin lahan kosong, mereka tanam, katakanlah kalau di pertanian cabai atau tomat. Nah ini kan mereka tanam dengan sendirinya, mereka tanam tidak tumbuh sendirinya, otomatis mereka ini pupuk. Nanti gini, itu yang saya maksud. Saya bahasakan, mungkin saya nggak mau nyentuh ke ranah itu lebih dalam. Itu bukan bidang tupoksi saya. Saya cuma pengen menyentuh bahwasanya itu yang saya katakan, ya kan, kita kembalikan yang keistimewaan itu, kita kembalikan ke masing-masing, ya kan, biar jadi tupoksi dari masing-masing itu. Tetapi saya bahasakan tadi, ini memang harus kita intensif betul, ya kan, harus dipikir, jadi kerjaan masing-masing daripada masing-masing bidang itu, ya kan. Oke. Misalnya tentang kelautan juga, misalnya kan. Kelautan kita punya Teluk Tomini. Orang juga nggak tahu tuh, banyak juga orang yang nggak tahu, mungkin melihatnya cuma Teluk Tomini bisa. Padahal kalau kita tahu, ya kan, kita harus pahami juga kan. Karena kita kalau nggak tahu, ibarat orang pacaran aja, kalau kita nggak tahu, nggak kenal dan seterusnya kan, bagaimana mau cinta dan seterusnya kan gitu kan. Benar. Nah ini juga sama. Bagaimana kalau kita nggak tahu, kalau kita nggak istimewakan Gorontalo, ya nggak akan ada cinta, nggak akan ada rasa, nggak akan ada tindakan lanjutan kan gitu kan. Sama juga dengan kita punya teluk, misalnya Teluk Tomini. Teluk Tomini bukan salah satu teluk terbesar di Indonesia. Benar. Ya kan, dengan bentang pantai kalau di Teluk Tomini Utara yang bagian kita saja 280-an kilo kalau taruh garis lurus ya. Ini kan orang juga nggak banyak yang tahu yang begini-begini. 280-an kilo. Kebayang nggak, di satu titik di situ ada olele, alhamdulillah. Kan gitu kan? Benar. Alhamdulillah ada satu. Tetapi pertanyaannya, di situ banyak sekali tuh. Misalnya kalau kita bicara spot diving aja, itu berarti banyak sekali. Bukan cuma itu tok. Betul. Bahkan saya pernah kumpulkan diving antusias, itu ada sekitar 47 titik yang pernah diselam dan kurang lebih seperti itu. Tetapi apakah itu kemudian menjadikan ada? Ini kan saya belum pernah dengar nih. Nggak tahu, kalau mungkin nanti saya salah, mohon maaf. Ya kan? Apakah kemudian jadi ada event besar untuk khususnya Gorontalo? Kan ada Sail Bunaken. Ya kan, Sail Teluk Tomini alhamdulillah malah diambilnya sama provinsi sebelah itu. Kalau nggak salah kan. Tapi tidak tersebut kan, tidak pernah Sail muncul Gorontalo. Ada Sail Gorontalo kayak yang bahkan dari sisi wisata di situ tentu akan mendatangkan wisata dari sisi pertemuan, ya kan, dari sisi eksibisi, dari sisi banyak hal, ya kan. Bisa mendatangkan Gorontalo cuan. Benar. Nah itu bahasa saya istimewa itu satu, ya kan, yang katanya yang kode unik tadi 2301 tadi 42, ya kan. Gorontalo itu adalah Gorontalo bukan Sulawesi. Sulawesi. Gorontalo bukan Sulawesi. Betul, ya, Provinsi Gorontalo. Yang ketiga adalah biar bahasa kita tadi, biar kita nggak egois, ya kita kembalikan kepada ini. Tetapi bahasanya gini, Bang Iswan. Ini yang harus menjadikan, yang paling poin pentingnya di sini. Ini harus menjadikan kesadaran bersama. Benar. Kesadaran kolektif, kesadaran komunal. Karena kalau yang misalnya gini nih, sekarang saya ngomong sama Bang Iswan nih, alhamdulillah Bang Iswan moga-moga kesetrum nih ya. Iya. Gitu kan? Oh banyak banget ini. Sudah mulai kesetrum kan? Iya. Nah, alhamdulillah menjadikan sekarang Bang Iswan melihat Gorontalo, iya ya, istimewa ya. Nah ini juga harus kita setrumkan nih kepada yang lain-lain. Karena kalau kita cuman beberapa gelintir orang, ngangkatnya berat, Bos. Artinya dari birokrasi, masyarakat, seluruh pemangku kepentingan harus melihat bahwasanya Gorontalo istimewa, ya kan? Ya, dari situ mari kita angkat sama-sama. Jangan bangga dong Gorontalo termiskin nomor berapa tuh? Nomor 5. Saya nggak ngomong ya. Dan masih tetap di situ. Kena jebakan. cuman keren gini, Pak. Berarti poin nomor 3 itu. Kalau kita lihat kan gini. Tadi saya ini tangkap dari Pak Haji,
tidak mau egois. Berarti kalau misalnya nomor 3 ini kita plot bahwa contoh nih misalnya saya nih. Bagi saya yang istimewa adalah UMKM-nya. Saya ini dengan UMKM. Nah, kalau UMKM ini saya paksakan ke masyarakat lain bahwa UMKM istimewa loh. Itu bisa jadi tidak akan terjadi kesadaran komunal tadi. Tapi kalau ini dibuat secara subjektif, apa yang istimewa menurut kamu? Itu yang istimewa ketiga dari Gorontalo. Artinya gini kan, UMKM ini kan bergeraknya juga di masing-masing bidang juga. Benar. Sesuai dengan passion, sesuai dengan keinginan, sesuai dengan macam-macam toh. UMKM ada bidang furniture, ada bidang retail, ada food and beverage, ya kan, dan seterusnya. Itu saja sudah jadi komunitas tersendiri tuh. Benar. Ya kan, satu. Yang kedua, dari sisi situ kan sekarang kita ini, apalagi dengan online dan seterusnya e-commerce. Sekarang ini kan begini, ini saya juga agak jadi sedih sih sebenarnya. Ketika apa? Di media kita ini kan ada orang yang bangga, oh bisa ekspor, bisa impor dengan mudahnya, bisa impor. Jujur kalau mau bicara idealis saya sedih. Serius saya sedih. Karena apa? Artinya kita telah sedang memasukkan proses memasukkan ya kan barang-barang dari luar ke sini. Ya kan, benar. Mohon maaf misalnya salah satunya dari Cina gitu kan. Nah, itu yang salah satunya karena yang paling banyak. Bahkan begini bro, di sana kan ada tagline everything is made in China kan gitu kan. Sekarang betul-betul kejadian tuh atas doanya orang sana sekarang jadi di sini semua itu. Ya kan saya nggak mau sebut toko-toko yang di sini lah, yang sekarang rata-rata made in China semua. Nah, harusnya kita berpikir ketika kita sudah bisa orang-orang juga bisa impor, oke lah kita juga ikut mencicipi juga misalnya, ya kan untuk bisa seperti itu karena kita juga butuh cuan begitu kan. Ya kan? Benar. Tetapi kita juga harus berpikir apa yang ada di sini, bisa yang nggak ada di sana juga kita bisa ekspor juga. Biar mereka juga impor produk kita. Ya, nah itu yang saya maksud. Artinya ketika ini menjadi istimewa, ya kan itu bahasa sistem sistem ekosistem dan support system tadi. Salah satu support system dan ekosistemnya kita buat, ya kan kita juga harusnya ke depan kita pikirkan untuk sampai dengan jaringan sampai ke luar negeri, ekspor. Jadi impor ekspornya juga berjalan, harus balance juga dong. Jangan impor terus kita kemasukan produk-produk dari mereka. Kita nggak keluarin produk kita. Ya betul, kita jualan antar kita doang gitu kan. Iya. Jadi menarik nih Pak. Saya punya kalau misalnya Pak Haji bilang saya tadi kesetrum, ini poin ketiga sebenarnya ini bisa kesetrum banget dan saya yakin bukan saya aja tapi penonton juga di rumah. Gitu. Jadi pada akhirnya setiap orang yang merasa hal yang dia suka itu istimewa, itu jadi istimewa untuk dia. Betul, itu yang saya harapkan begitu. Artinya baik yang kan kita ini kan di Gorontalo juga artinya ada yang sudah, kita contoh yang sudah ada aja lah. Yang sudah ada. Artinya terlepas dari pro kontra dan seterusnya, ya kan Gorontalo ini kan punya salah satu ikoniknya Gorontalo ya. Jadi kalau ketika orang luar di luaran Gorontalo, kalau kita kan sudah di sini lama sudah. Orang Gorontalo begitu lihat Gorontalo kelapa, Gorontalo jagung. Misalnya, kan. Betul. Nah itu kan salah satu yang di branding sedemikian kuat, artinya punya visi besar gitu kan, sehingga seperti itu. Terlepas mohon maaf ada pro dan kontra, ya kan itu kita nggak kita singgung. Kita bahas soal istimewanya. Yes. Tetapi itu kan salah satu keistimewaan yang waktu beliau itu mengistimewakan, sehingga jadi branding. Ya diintervensi kuat, sekarang jadi branding. Ini kan. Nah itu maksud saya seperti itu. Nah itu bisa berlaku untuk yang lain juga, maksud saya gitu loh. Nah. Mau kemiri kayak nanti ke depan cengkeh, kemiri mau hasil laut kayak mau apa semuanya itu bisa kita lakukan gitu loh. Kalau setiap orang berpikir itu istimewa. Itu maksudnya gitu. Nah contoh gini kan. Ini salah satu sampel nih, Ini karena memang kita lakukan jadi nggak apa-apa Kak, kita berikan contoh ya. Salah satu contoh begini, saya kemarin beberapa waktu yang lalu saya berkunjung berkunjung ke salah satu desa namanya Desa Kemiri. Oh, ada Desa Kemiri? Ya itu. Serius. Desa Kemiri di Kabupaten Bone Bolango, Kecamatan Bone Pantai. Ya toh? Desa Kemiri. Ingat Desa Kemiri. Saya datang ke sana, saya jalan-jalan, pengen lihat Kemiri juga karena katanya Desa Kemiri gitu kan. Beberapa orang nemuin saya, salah satunya ada aparat desa di sana. Terus begitu hasil ngobrol-ngobrol, bincang-bincang, ya kan saya bilang, nah ini jadi ada poin-poin penting nih, nanti jadi pembelajaran juga. Jadi saya bilang begini, dari obrolan panjang kan. Saya bilang, desa Bapak ini hebat sekali loh. Pak, maksudnya apa yang hebat Pak?
Saya bilang ini desanya hebat sekali. Maksudnya apa yang hebat, Pak? Masih belum sadar akan kehebatan desa itu. Padahal saya melihatnya hebat sekali. Iya kan? Oke. Apa yang hebat, Pak? Ini desa, Bapak sadar atau tidak sadar, di branding ya kan atas nama pohon kemiri, Pak. Pohon kemiri. Sehingga namanya Desa Kemiri. Iya kan? Iya. Artinya di sini banyak kemiri dong. Ya kan? Memang saya lihat banyak pohon kemiri. Banyak pohon kemiri. Ya kan, biarpun akhirnya juga jadi timbul pertanyaan dan seterusnya kan karena habis itu kan karena baru disadari itu, saya bilang begini. Sekarang berapa banyak pohon kemiri di sini? Wah, itu saya nggak tahu, Pak. Hitung. Saya bilang hitung. Karena saya bilang gini, ini saya kasih pengertian, Pak. Desa Bapak ini luar biasa. Entah sadar atau tidak sadar, siapa yang ngasih nama dan seterusnya kita juga nggak paham ini, ya kan? Atau terjadi dengan sendirinya ya, kan dan seterusnya gitu kan. Tetapi saya bilang nenek moyangnya jenengan, saya bilang. Ya kan, entah visioner atau tidak visioner. Ya, secara kebetulan. Atau secara kebetulan. Ya kan, yang kebetulan nanam kemiri diikutin oleh teman-temannya. Ya, jadi sehingga semua. Sekarang banyak pohon kemiri, bahkan dikatakan desa kemiri mungkin saking banyaknya. Benar. Iya kan? Iya. Nah ini pun saya bilang nggak cukup. Ya kan? Alhamdulillah beberapa saat kemudian, ya kan dikasih tahu, Pak, kurang lebih 3.000 berapa, saya lupa 3.000 berapa pohon. Gitu. 3.000 pohon. Alhamdulillah saya bilang. Tapi saya bilang tadi, ini pun sampean belum sukses. Kenapa? Ini tanaman nenek moyangmu. Iya. Ya kan? Tanaman nenek moyangmu. Kan gitu kan? Benar. Nah, alhamdulillah kita intervensi, kita kasih bibit. Alhamdulillah saya kerja sama dengan Baledas, ya kan? Alhamdulillah dikasih bibit 3.000. Ya kan, ada campuran sih masih kemarin ada kemiri, ada jambu. Tapi intinya begini, poinnya begini, mau saya sampaikan begini. Kebayang nggak ketika ada pertanyaan kepada mereka? Boleh dong, ya kan tanah masih banyak nih. Ya, masih lapang. Masih boleh dong, yang dari sekarang 3.000 ini nggak tahu sudah berapa tahun yang lalu kita intervensi kemudian nanti jadi 5 tahun lagi kemudian menjadi 30.000 kayak jadi 300.000, boleh nggak? Bisa nggak? Bisa, Pak. Ya itu maksud saya. Artinya ketika kita visioner kemudian kita branding sedemikian kuat, bukannya desa kemiri, itu kecamatan kemiri, Bros. Kecamatan Kemiri, Bros. Artinya kalau sudah bicara kecamatan Kemiri, ya kan, potensi kemiri akan besar sekali. Di mana di situ paket lengkapnya dapat. Kan bicara kemiri ini, mohon maaf, ini pohon yang cukup unik. Apa itu? Berbunga dan berbuah setiap saat di tempat yang tertentu yang memang berbuah ya. Dia berbunga dan berbuah setiap saat. Bahkan dalam 1 hektar kalau di situ itu kemarin 1 hektar per bulannya itu bisa 9 juta. Per 3 hari dia kumpulkan kemiri yang jatuh sendiri, ya kan? 450.000 per 50 pohon. Jadi kalau 1 hektar bisa 100 pohon, 10 kali 10, berarti berapa? 9 juta per bulan per hektar. Kalah jagung, Bos. Kalah jagung, Bos. Nah, kalau itu semua jadi seperti itu, ya kan, dalam satu kampung itu, dalam satu kecamatan itu jadi satu kampung seperti itu, bahkan karena ini berbunga juga setiap saat, apa enggak itu nanti ke depannya bisa ada lebah madu, ya kan, madu trigona kayak madu apa kayak, bahkan jadi riset penelitian, bahkan nanti mungkin ke depannya ada produk hilirisasi kemiri gitu kan, entah minyak atsiri kemiri dan seterusnya. Bahkan jadi eduwisata, ya kan, dan seterusnya, ekowisata kan gitu kan. Benar. Nah, bahkan jadi kekasan berikutnya kalau bicara Gorontalo jagung, Gorontalo kelapa, Gorontalo gula aren, Gorontalo kemiri. Nah, itu harusnya seperti itu, Mas. Ketika diistimewakan, yang itu diistimewakan. Memang yang mau diistimewakan. Makanya itu akan jadi Gorontalo jagung, Gorontalo kemiri, Gorontalo kelapa, Gorontalo apapun itu kan gitu. Pada akhirnya gitu, berarti Bos. masyarakat akan punya versinya sendiri tentang istimewanya Gorontalo. Yes, karena mereka pasti akan di dalam kelompok itu kan pasti punya kan. Yang pertanian jagung dia akan dengan jadi jagung dengan jagungnya. Ya kan, dengan rumput lautnya misalnya nanti dengan rumput lautnya. Benar. Kemiri dengan kemirinya. Ya nanti semua akan naik gitu kan. Cuman keren. Berarti Pak, bentar, saya mau ini ke belakang sedikit gitu yang tentang tadi Pak Haji bercerita tentang aren. Iya. Dan ya saat itu juga viral apa yang dilakukan oleh Pak Haji itu bagaimana membuat itu tadi petani aren itu kemudian berubah menjadi jadi gula semut. Nah, apakah itu yang melatar belakangi Pak Haji sehingga Gorontalo itu istimewa? Ya seiring berjalannya waktu ya salah satunya. Salah satunya. Dan sampai saat ini bukan hanya itu yang dilakukan. Itu masih berjalan. Itu masih berjalan. Dan itu yang saya katakan, ini kan
saya sementara ini bukan sementara, saya menjadikan Gorontalo istimewa terkait dengan yang kita kerjakan ini misalnya masalah gula kan. Gula. Nah ini sementara juga belum diikutin oleh yang lain, bahkan stakeholder yang lain belum ikut. Ini kalau ini kemudian menjadi istimewa, ya kan? Di semua stakeholders di semua ini juga akan naik. Contoh begini. Iya. Misalnya ini jadikan habit di masyarakat untuk minum ataupun mengonsumsi notabene-nya ini gula sehat. Mungkin ada dari sisi kesehatan nanti akan menyampaikan. Dari sisi pemerintah mungkin bahasanya apalagi terkait dengan UMKM. Ada intervensi misalnya kalau seperti di Kabupaten Kulon Progo itu ada namanya Bela Beli. Bela Beli. Program Bela Beli. Kemarin ada sih Pak di Gorontalo Bela Beli UMKM. Nah itu harus dimasifkan bos. Iya, bukan sekali ngomong habis itu hilang gitu loh. Masalahnya hilang sekarang jadi belum istimewa mungkin. Itu dia. Karena istimewanya belum berkelanjutan. Karena keistimewaan ini sadar kemudian harus sustainable juga. Bukan istimewanya sekarang besok enggak gitu loh. Benar-benar bukan istimewa ikut-ikutan ya. harus terus. Nah, makanya termasuk dengan gula pun ya kan, singkat padat singkat cerita kita bentuk tim dan seterusnya, kita istimewakan dan seterusnya, sehingga kita bahkan sempat produksi 12 ton Om, ya kan? 12 ton dalam 1 bulan, itu pun dari 213 pohon, bayangin tuh. Ya kan? Tetapi apakah itu kemudian bisa sustain berkelanjutan sampai besar di itu ya? Sementara belum. Kenapa? Ya tadi atas keistimewaan itu sementara belum didukung oleh semua pihak kan gitu kan. Maka harus berjuang sendiri nih sementara nih. Ya kan harus berjuang sendiri. Saya bilang kita pelan-pelan aja tapi harus kita berikan kesadaran. Jangan sampai apinya mati gitu. Betul, jangan sampai apinya mati. Kita nggak usah berpikiran ekspor ataupun kemana dulu. Kita minimal edukasi atas nama kesehatan untuk masyarakat Gorontalo konsumsi gula kita nih. Nah sekarang kita retail ke supermarket, warkop dan seterusnya di Gorontalo. Nah ini yang sekarang. Nah itu pun kalau bicara gula ini ada kerennya juga loh. Ada keren. Banyak sekali yang keren yang muncul dari Pak Haji nih. Banyak kerennya nih. Saya aduh, bikin diundang lama nih sebenarnya. Ini kayaknya yang lebih Gorontalo Pak Haji daripada saya nih. Gini, nih. Ini yang juga jadi lucu. Ini saya juga tahu ini malah setelah beberapa saat ya. Setelah bergerak di kaitan dengan gula ini, ya kan? Malah jadi tahu, malah yang waktu itu mengatakan seingat saya Pak Wolo. Pak Edward Wolo. Oh, Pak Rektor. Pak Rektor. Ya kan dengan tim-tim teman-teman dari sana, ada Pak Punco, ada beberapa orang di sana. Waktu berkunjung silaturahim ke tempat kita, dia sampaikan begitu. Pak, Bapak ini kita sebenarnya malu juga loh. Kenapa? Ini Bapak ngangkat gula kan sampai habis-habisan nih begini. Ya, dia sampaikan begitulah singkat padatnya kan. Masih gimana Pak? Pak, Bapak tahu nggak katanya? Tahu yang mana itu? Sebenarnya simbol adatnya Gorontalo Pahangga loh Pak. Iya. Yang mana Pak saya bilang? Itu yang apa namanya itu? Iya yang di tiang-tiang yang kalau di misalnya tiang-tiang kalau ada nikahan apa. Oh iya ya. Itu Pahangga Pak, itu gula Pak. Itu Pak gula. Iya, artinya apa? Dulu nenek moyang kita mengistimewakan itu dan bukan tanpa sebab Om. Bukan tanpa sebab Bang Iswan ya kan? Bukan tanpa sebab, artinya ada sebab musabab sehingga gula itu jadi istimewa. Pahangga itu jadi istimewa. Berarti ada berarti banyak dan seterusnya diproduksi dan seterusnya, bahkan mungkin dulu jadi kebanggaan dan seterusnya, jadi sumber pendapatan, mungkin anaknya sekolah juga dari situ gitu kan. Benar. Ya kan, tidak jagung yang dijadikan simbol gitu kan, bukan kelapa ya kan, tetapi Pahangga. Iya. Ya kan? Ya kan? Nah, seiring waktu atas keistimewaan yang dibangun oleh nenek moyang kita, agak lupa itu orang. Sekarang nih, mungkin termasuk Bang Iswan. Iya. Ya kan? Termasuk teman-teman ini. Ya kan? Lupa ini kan? Ya kan? Sehingga sekarang tidak dibicarakan, tidak digubris, cenderung jadi lihat Waolo atau ini jadi saguer ini ya kan? Timbul penyakit ini kan lihatnya begitu. Iya. Kebayang nggak dari tadinya nenek moyang kita luar biasa membuat itu simbol ekonomi yang positif, ya kan, seiring waktu malah jadi negatif. Malah kalau perlu mau ditebang gitu kan, bawa parang gitu kan. Benar. Nah ini salah siapa coba? Iya. Kenapa? Istimewanya luntur gitu kan?
Orang tidak berpikir sampai nah itu bagaimana mengistimewakan sesuatu. Sekarang mari yang sudah kita istimewakan yang lalu itu kita istimewakan yang lagi kan gitu kan. Nah, kemudian yang lain-lain yang belum masih dipandang istimewa, mari kita istimewakan. Ya kan? Iya. Nah, cuman ada timbul pertanyaan gini, Pak. Iya. Mungkin juga masyarakat juga menilai gitu. Artinya, oke, tadi konsep tentang Gorontalo Indonesia kampungku kita sudah clear, makanya kenapa Pak Aji juga saat ini di Gorontalo ya kampungnya Gorontalo gitu. Ya, dimanapun kita berada. Dimanapun kampungku gitu. Kampungku. Nah, ini kan apa yang Pak Aji lakukan itu termasuk itu tadi gula aren dan kemudian juga ini kemiri dan sebagainya gitu. Orang berpikir gini, ini kan tidak ada hubungannya dengan sekarang yang jadi tugasnya Pak Aji di Polda gitu sebagai ini narkoba gitu. Korelasinya apa sih, Pak? Baik, ini pertanyaan cerdas nih. Cerdas nih. Bagus. Jadi gini, tugas pokok kita ini kan jelas, ya kan? Harkamtibmas, ya kan, penegakan hukum dan Linjonyanmas itu jelas. Benar. Ya kan? Ya. Dan itu berkorelasi atas apa yang kita kerjakan sekarang juga. Karena apa? Kalau saya bahasakan dari sisi saya lihatnya tadi ketika tugas pokok kita laksanakan ini terus ketika kita combine dengan kearifan lokal lebih bagus lagi kan gitu kan. Apalagi kalau kita bahasa ada sekarang presisi. Kita ini bahasa presisi ini kan ibaratnya di Jakarta. Ini kita harus bumikan di sini. Kita ini kan salah satu kedekatan kita dengan masyarakat. Ya kan? Kita kedekatan masyarakat itu bukan hanya slogan-slogan, bukan, tetapi salah satunya pemberdayaan ekonomi. Kalau seperti ini, kita kemudian ekonomi kita makmur. Ketika ekonomi kita makmur, apa yang terjadi? Masyarakat kejahatan dan seterusnya juga sudah jadi clear. Artinya apa? Kita menuntaskan pokok permasalahan kepolisian ini ya kan, karena mau bangun apapun judulnya harus aman, ya kan? Setelah aman kita ngapain? Ya kita bangun gitu loh. Kan bolak-balik tuh. Kan jadi lingkaran kan? Jadi lingkaran, ya kan? Ya salah satunya tadi ketika kita sudah aman kita bangun. Ketika sudah kita bangun ya menjadikan timbul jadi rasa aman juga gitu kan. Nah, ini berkorelasi. Artinya ketika kita bicara tugas kita ini kan ada skalanya ada preemptif, ya kan? Preemptif dari sisi pembinaan sosialisasi, ada preventif, ya kan, penjagaan dan seterusnya, ada penegakan hukum. Ya kita jangan, apalagi saya orang Serse nih, ya kan, orang Serse. Kalau memang domainnya lebih ke sini, penegakan hukumnya. Tapi kita lebih senang, lebih bangga, ya kan, ketika kita bisa manage sedemikian rupa, masyarakatnya kita ajarin untuk tanam pohon dan seterusnya, untuk bekerja dan seterusnya, kemudian menjadi makmur dan seterusnya, kemudian zero kejahatan itu lebih keren. Bukan kita, keberhasilan kita ini sebenarnya bukan kita bisa tangkap penjahat banyak-banyak kemudian kita hebat, tapi lebih banyak kalau ketika masyarakat kita menjadi teratur dan seterusnya, kemudian ekonomi makmur dan seterusnya, tidak ada kejahatan, itu yang lebih keren Om. Jadi bukan hanya tentang bagaimana penindakan kejahatan, setelah itu udah selesai, tidak ada solusi. Dari hulunya yang digarap ya. Kita kerjain. Hulu hilir kita sambungin semua, ya kan. Tetap bukan berarti juga penegakan hukum kita tidak, karena enggak semudah membalikkan telapak tangan. Ada prosesnya. Kan? Ada prosesnya. Artinya apa? Penegakan hukumnya tetap kita laksanakan, kan. Tetapi dengan penegakan hukum itu, contoh nih masalah tadi tuh. Masalah aren tadi cap tikus kan. Kalau kita penegakan hukum udah selesai, ya kan? Pembuatnya juga ini semua kita hajar semua. Tetapi apa itu solusi cerdas? Tidak. Ketika kita bisa jadi pilihan, ketika kita ada pilihan, karena faktanya kan tetap existing pohon ini tetap ada juga. Nah, ketika kita bisa clearkan itu menjadi nol, ya kan? Tetapi ada pilihan. Ketika bisa menjadi positif, bagaimana? Positif atau bahkan jadi inovasi, jadi potensi. Ya lebih baik jadi potensi. Potensinya apa? Kita potensikan apapun itu, gitu kan? Itu maksudnya. Kalau sudah bicara penegakan hukum sudah, ya kan, kita lakukan. Tetapi tadi saya bilang tadi banyak orang yang akhirnya mungkin nggak punya pekerjaan dengan kita kerjakan. Jadi nggak ada pekerjaan. Ya kita binalah orang kaitan dengan pembuatan gula, mungkin pembuatan produk-produk lainnya, begitu Om. Jadi ada solusi, bukan hanya soal memangkas kejahatan, tapi ada solusi. Jadi kita kerjanya malah sebenarnya lebih mudah lagi itu. Lebih mudah lagi kalau dari sisi kita, lebih mudah lagi. Apalagi kalau di saya khususnya kita ini saya lagi bangun namanya Kampung Tangguh Bebas dari Pengaruh Narkoba dan Miras.
Keren. Nah, ini saya sambungkan, real kan? Iya, Real iya. kan? Alhamdulillah saat ini kita di Gorontalo ya. Iya. Terakhir satu tahun terakhir kita terdata 81 desa dan kelurahan yang sudah deklarasi dan terbentuk Kampung Tangguh Bebas Narkoba dan Miras. Nah, salah satunya seminggu yang lalu kita bentuk di Kecamatan Paguyaman. Ini saya contohkan. Saya contohkan. Pertanyaan tadi itu. Iya. Pertanyaan tadi itu. Di Desa Paguyaman, di Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Bualemu, ya, ini ada satu kecamatan tadi itu, Paguyaman tadi. Dia punya luas kurang lebih 184 km persegi. Berarti 18.000 hektar. Ya, 18.000 hektar. Benar. Ya. 22 desa dengan penduduk kurang lebih 35.000 penduduk. Oke, 35 ribuan jiwa. Kebayang nggak polisinya cuma berapa? Polisinya cuma 29. Oke. Ini keroyak. Ini bicara tugas pokok Polri ya, tupoksi Polri ya. Kan bicara jaga keamanan kan. Benar. Artinya tupoksi kita untuk jaga keamanan kita adalah 29 orang itu bertugas untuk membagi kurang lebih untuk mengamankan 1.600 orang. Iya, satu orang mengamankan 1.000-an orang. Satu untuk mengamankan ini. Ini jelas, mohon maaf, agak mustahil. Iya, mustahil. Superman ini. Superman ini. Ini pun harus kita pikirkan. Pikirkan apa? Salah satunya dengan tadi kita membagi sharing terhadap kepedulian akan keamanan. Kepedulian akan keamanan kita tularkan dari kita kepada masyarakat. Makanya kita bentuk salah satunya Kampung Tangguh Bebas Narkoba. Artinya apa? Bro, Mbak Yu, Mas, Mbak, Kak, Bang, Om. Keamanan bukan punya polisi doang. Keamanan sama-sama menjadi tanggung jawab kita semua. Kesadaran kita bersama, ya kan? Kita tularkan nih kepada jenengan nih. Ya kan, Pak Desa, Pak Lurah, ya kan, Pak Dusun, ya kan, RT RW dan seterusnya, ya kan, tokoh agama, tokoh adat, tolong bantu-bantu sama keamanan dong, minimal nginformasiin kalau ada apa-apa deh. Kan gitu. Ya kan? Kan jadi asik toh? Iya, benar. Kan jadi asik kan? Nah, artinya apa? Kita boleh polisi cuma satu, tapi teman kita kan banyak. Iya. Kita kan banyak. Artinya itulah yang sama-sama bantu amankan. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika sudah kita bangun sistem keamanan seperti itu, artinya maintenance dan seterusnya, benar. Terus habis ini mau ngapain? Ya, apa yang mereka lakukan? Sudah aman nih, habis ngapain? Kita berpikir untuk maju. Karena apa? Maju untuk aman, aman untuk maju. Kan gitu kan? Itu makanya berkorelasi dong, Bos. Iya kan, berkorelasi. Aman untuk maju, maju untuk aman. Salah satunya apa? Mari kita tanam-tanam. Mari kita buat apa? Apa yang istimewa di desa itu? Apa yang istimewa di desamu? Kerjakan. Itu. Paket. Jadi pada akhirnya kembali lagi bahwa ya Gorontalo istimewa. Poin ketiga. Ya, jadi setiap orang biar kita nggak egois kan. Ya, istimewa menurut Bapak apa? Itu yang Bapak kerjakan. Gitu kan. Kebayang kalau kemarin misalnya ini kan fakta ya kan. 5.500 pohon kita tanam di sana. Itu kebutuhan pohon-pohon buah. Ya kan? Berarti bismillah 3 tahun 4 tahun lagi kita ke sana sudah panen buah itu. Benar. Nah, ketika itu bahkan bisa diintervensi lebih ya kan. Kedepannya survei dan selanjutannya ada ya kan. Bisa juga nanti kedepannya 2 tahun sampai 10 tahun ke depan 55.000 pohon 10 kali lipat bisa ditanam di sana. Apa enggak makmur, Bos? Iya. Belum riset and developmentnya juga masuk. Sudah makmur, aman lagi. Sudah aman, makmur lagi. Selesai. Tugas polisi jadi ringan. Kan itu yang diharapkan. Itu yang diharapkan. Memang konsepnya kan seperti itu. Konsepnya seperti itu. Tapi pada akhirnya berarti polisi bukan hanya tentang mengamankan, tapi juga bagaimana mengedukasi masyarakat biar ekonominya juga bisa naik. Ya, artinya gini, kita kan begini. Kita sendiri kan punya Babin Kamtibmas yang tersebar. Kita punya Babin Kamtibmas itu 415. 415 yang tersebar di 729 desa dan kelurahan. Artinya ini termasuk Babinsa ya, ada Babinsa juga ya kan. Artinya ini kepanjangan tangan yang bisa berkolaborasi dengan pihak manapun, dengan siapapun. Kan kita butuh orkestrasi nih sekarang kan. Judulnya orkestrasi. Iya. Orkestrasi itu gambarannya begini loh, Bro. Kita punya alat musik nih. Alat musiknya keren banget nih. Ya kan? Keren banget, lengkap, paket lengkap ya kan, ada macam-macam, alat tiup, alat tendang, ada segala macam lagunya, ada dan seterusnya. Tapi kalau kita nggak ngapa-ngapain, nggak kita mainkan, mau jadi apa?
Oke, dan kalau misalnya dimainkan satu persatu pun nggak bagus juga. nggak bagus. Ya kan? Sana doang, sini doang, alat musik doang misalnya perkusi doang, alat tiup doang. Ya nggak harmoni, tidak terjadi harmonisasi. Benar. Tapi begitu semua komponen ini dimainkan, ya kan ada seorang dirijen yang memainkan, yang memimpin, ya kan? Mari kita mainkan lagi nih. Ya kan? Iya. Betul nggak? Benar. Nah itu gambarannya, ya analoginya seperti itu. Oke, pada intinya Gorontalo istimewa. Nah sekarang Pak, ini kalau kita tidak ini nih bakalan panjang banget ini. 1 semester bro. Ya sama tahu kan ada part 1, part 2 dan yang lain. Cuman gini Pak. What next yang hari ini, yang saat ini mungkin masyarakat juga pengen tahu dan siapa tahu mereka juga terinspirasi. Gitu. Yang saat ini, Aren kemarin sudah, meskipun sekarang pelan-pelan jalan gitu. Kampung Kemiri juga, desa sadar bebas dari pengaruh narkoba dan miras juga sudah jalan. Selanjutnya apa Pak? Ya kembali tadi bahasa orkestrasi ini kan yang saya katakan tadi, yang perlu digarisbawahi adalah jadikan ini kesadaran bersama. Jadikan ini kesadaran komunal. Percuma kita bergerak, ya kan? Kalau bergeraknya cuma satu, kita toh yang sadar, misalnya Om Iswan sadar di UMKM, tidak dibarengi atas keistimewaan UMKM ini dengan yang lain-lain, ya jenengan akan jalan di tempat itu saja. Bahkan nanti sampai pada saatnya nanti sampai bosan. Ya kan? Oke, benar. Jaga endurance dan seterusnya, lama-lama waduh kok gua doang ya, kayaknya kita doang yang jalan ini kan? Nah, harus menyalurkan. Nah, salah satunya dengan, mohon maaf ya, ini sekarang ini kan salah satu yang kita di posisi kita sekarang ini kan benar, belum bisa banyak mewarnai. Ya kan? Setidaknya tetapi dengan, mohon maaf nih, kemajuan teknologi saat ini ya kan, dengan adanya medsos dan seterusnya, minimal kita jadi main samping nih kan. Main samping itu dalam arti kita misalnya minimal jadi provokator kebaikan untuk kemajuan. Salah satunya untuk memprovokasi tentang bagaimana salah satunya Gorontalo istimewa untuk menjadi kesadaran bersama. Nah ini salah satunya, moga-moga didengarkan ini kan. Moga-moga didengar, moga-moga dilihat oleh semua, syukur-syukur oleh pimpinan-pimpinan pengambil kebijakan. Ya saya bilang kalau perlu kita sharing nggak apa-apa. Nanti kapan-kapan kita ajak sharing. Ya biarpun anggap aja terserah mau melihatnya saya apa ya. Harapan saya malah kadang-kadang saya bilang begini. Saya kalau ngomong kadang-kadang ngomong gini, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, harapan saya malah bapak tersinggung loh. Ya karena kalau tersinggung kan pasti ingin membuktikan. Ya, tapi tersinggung positif. Gitu kan. Tersinggung positif, terbakar untuk menyala. Benar. Jangan kita kasih begini, kita bakar begini. Malah diam. Nggak usah lah. Nggak usah, diem saja. Itu yang kita tidak ingin. Malah kalau perlu, ya kan mungkin saya dicecar atau bagaimana gitu kan, atau didudukkan gitu kan. Bapak ini maksudnya apa nih? Ya kan, karena biar tersinggung, tapi kayak tersinggung positif untuk menjadi Gorontalo lebih maju ke depan. Oke, gitu sih. Keren. Pak, ada pesan enggak? Terakhir mungkin ini menutup ini kita hari ini. Ke teman-teman, ada pesan ke masyarakat Gorontalo gitu tentang Gorontalo istimewa. Ya tadi kembali, sebenarnya kalau closingnya sih sebenarnya sudah saya ungkap di depan tadi. Harapan saya, terima kasih kembali kepada Bang Iswan, saya terima kasih sekali. Nah moga-moga dengan salah satu upaya kita nih jadi catatan amal ibadah nih, moga-moga. Amin. Banyak yang kesetrum nih gini. Benar. Garis bawah saya adalah moga-moga kita harus berani untuk membuat semacam tadi tagline, apapun itu sih sebenarnya. Benar. Tetapi kalau dari sisi saya melihatnya, yuk kita istimewakan yuk Gorontalo yuk. Dari sisi bahkan yang saya tadi ada 3 komponen itu, ya, terutama yang ketiga. Dan atas keistimewaan ini jangan hanya ke saya, jangan hanya ke Om, ke Bang Iswan, ya kan. Tetapi harus seluruh komponen menjadikan Gorontalo istimewa di bidang apapun, dan itu mari kita angkat sama-sama, ya kan. Oke. Saya rasa itu. Iya, keren. Dan Gorontalo tetap istimewa. Pak Haji, terima kasih sudah mampir di Serambi Inspirasi. Insya Allah bisa ketemu lagi. Kapan bisa main lagi? Siap. Terima kasih teman-teman dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.